Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fauzi Abdillah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai Norma dan Moral Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Galang Senjata Ramadan dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 140 162 1030. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan materi saya mengenai refleksi terhadap mata kuliah Pendidikan Nilai Norma dan Moral Pancasila selama 15 pertemuan ini. Jadi, untuk di pertemuan pertama, yaitu dosen pengampu Prof. Cipto dan Bapak Fauzi Abdillah menjelaskan mengenai RPS tentang hal-hal yang akan dibahas selama satu semester nanti. Nah, juga di dalam RPS itu sendiri juga berisi tentang nilai, berisi tentang materi-materi yang akan diberikan oleh dosen pengampu selama satu semester ini. Untuk refleksi dari pertemuan pertama adalah ada beberapa poin yang dosen berikan dan menjelaskan mengenai RPS juga. Ada beberapa poin yang disampaikan mereka selama menjelaskan RPS. Selanjutnya untuk pertemuan kedua, dosen pengampu memerintahkan PJ untuk membuat kelompok yang akan digunakan sebagai wadah untuk presentasi materi yang akan diberikan oleh dosen. Nah, materi tersebut itu sendiri bersumber dari RPS. Nah, untuk pertemuan ketiga itu sendiri sudah mulai melakukan presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 membahas tentang tahap prakonvensional menurut pandangan Kohlberg. Nah, yang kedua untuk kelompok 2 membahas tentang tahap konvensional menurut Kohlberg. Oke, untuk penjelasan dari tahap prakonvensional menurut Kohlberg adalah sebagai berikut. Yang A, tahap orientasi hukum dan kepatuhan. Jadi, pada tahap ini, anak dalam hal melakukan sesuatu tindakan akan memiliki orientasi pada hukuman. Jadi, hukuman itu sendiri merupakan sebuah konsekuensi atas tindakan yang dia lakukan selama dan ketika dia melanggar kepatuhan dari apa aturan yang dibuat. Yang kedua yaitu tahap orientasi relativis instrumental. Pada tahap ini, anak tetap menilai sesuatu berdasarkan kemanfaatan, kesenangan, sesuatu yang buruk dan keburukan tersebut sudah harap diajarkan kepada anak dalam memperhatikan harapan dan kepentingan orang lain. Yang kedua, tingkat konvensional. Nah, tingkat konvensional itu sendiri terdiri dari dua tahap juga sama seperti tahap prakonvensional. Tahap konvensional yang pertama yaitu tahap penyesuaian dengan kelompok atau orientasi untuk menjadi anak manis. Pada tahap ini, sebuah perkembangan keras sosialitas dan moralitas kelompok juga memiliki kesadaran dan kepedulian atas kelompok akrab serta tercipta sebuah penilaian akan dirinya terhadap kelompok. Nah, yang berikutnya sama seperti tahap prakonvensional. Tahap yang kedua juga memiliki sebuah tahap yang sama kayak tahap prakonvensional. Tahap kedua ini berupa tahap orientasi hukum dan ketertiban. Pada kondisi ini tahap ini juga menjadi sebagai pengatur anak dalam bertindak agar nantinya sang anak pun dapat dengan tertib dan juga dapat dengan mudahnya dalam mengikuti segala peraturan yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi berdasarkan hasil penjelasan saya tadi didapatkan beberapa refleksi dari kedua materi tersebut. Refleksi yang pertama yaitu berupa kemampuan dan juga pemahaman serta di dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh kelompok penyaji. Dalam hal pengetahuan, saya mengambil kesimpulan bahwa pada tahap prakonvensional dan tahap konvensional terdapat kesamaan pembahasan, yaitu pada tahap orientasi hukum, di mana tahap orientasi hukum dijelaskan dan digunakan untuk mengatur anak agar mampu mentaati peraturan-peraturan yang berada di dalam masyarakat.
Yang kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3 dan 4 membahas mengenai kelompok 3 membahas tentang pasca konvensional dan trust versus mistrust. Nah, jadi di dalam tahap pasca konvensional terdapat dua orientasi. Yang pertama, orientasi kontrak sosial legalistik. Tahap ini merupakan suatu kondisi di mana penekanan terhadap hak dan kewajiban itu sangat cukup ditekankan, sehingga proses demokratisasi yang terjadi pada tahap ini juga muncul sebagai sebuah sikap tanah air dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua yaitu berupa tahap orientasi prinsip etika dan universal. Pada situasi ini, di mana orang-orang dalam melakukan tindakan mencoba untuk menyesuaikannya dengan hati nurani serta prinsip moral dari universal yang berlaku di masyarakat. Nah, adapun syarat atas prinsip moral Universitas Colbert yang pertama yaitu komprehensif, universal, dan konsisten, yaitu berupa tidak ada kontradiksi dalam penerapannya. Nah, yang kedua itu merupakan trust dan mistrust. Trust dan mistrust itu sendiri merupakan perilaku seorang anak yang didasari oleh atas kepercayaan dan ketidakpercayaan orang-orang terhadap orang di sekitarnya. Seperti misalnya ketika sang anak bayi akan cenderung susah untuk digendong oleh orang lain dikarenakan tidak memiliki feeling atau tidak memiliki rasa percaya terhadap orang lain selain ibunya. Nah, tahap ini terjadi di antara umur 0 sampai 1 tahun, di mana dalam hal ini juga harus ada untuk menumbuhkan kepercayaan tanpa menekankan kepada kemampuan orang lain. Jadi, berdasarkan materi yang saya jelaskan tadi, refleksi yang saya dapatkan adalah ada banyak hal yang dapat diambil, terutama tentang bagaimana cara mendidik anak ketika mulai memiliki peran sebagai orang tua. Kita juga harus dapat melakukan tindakan ketika anak mulai memasuki tahap trust versus mistrust. Nah, berikutnya lanjut ke pertemuan kelima. Di dalam pertemuan kelima itu sendiri membahas tentang tahap otonomi versus rasa bersalah. Jadi, tahap otonomi itu sendiri di mana anak mulai mengembangkan kemandirian dan otonomi mereka, yaitu ketika mereka ingin mengendalikan lingkungan sekitar kita dalam hal untuk mengambil keputusan kecil maupun besar yang dilakukan tanpa adanya bantuan orang lain, yaitu termasuk dari kedua orang tua. Untuk tahap rasa bersalah itu sendiri adalah sebuah tahap di mana ketika seorang anak memiliki rasa bersalah atas apa yang dia pilih. Misalnya ketika anak mengalami kegagalan atas apa yang dia pilih, maka juga akan memiliki rasa bersalah di dalam hatinya, seperti penyesalan yang sangat mendalam terhadap kegagalan atas dia memilih sesuatu. Nah, setelah saya menjelaskan materi tersebut, saya mendapatkan beberapa refleksi pada pertemuan ini, yaitu ketika sang anak sudah mulai memasuki tahap otonomi, peran orang tua hanyalah memberitahu bahwa apa yang dia pilih tentang baik dan buruknya suatu pilihan. Misalnya ketika anak memilih untuk menjadi polisi, orang tua akan memberitahu baiknya jadi polisi itu seperti apa dan buruknya untuk menjadi polisi. Ketika sang anak mengalami kegagalan atas apa yang dipilih, orang tua harus memberikan sebuah dorongan secara mental agar fase ini dilewati dengan mudah. Nah, pada pertemuan berikutnya, kurang lebih pada pertemuan ke-6. Dalam pertemuan ke-6, materi yang diberikan ialah berupa tahap inisiatif versus rasa bersalah. Kelompok 6 menjelaskan mengenai pengembangan inisiatif untuk mengambil peran aktif terhadap mengatasi tantangan. Dan juga berikutnya kelompok 7 menjelaskan mengenai pengembangan dan keterampilan akademis dalam keterampilan sosial. Dalam hal ini, mereka terlibat dalam kegiatan yang melibatkan pencapaian seperti belajar, membaca, dan menulis, serta berinteraksi dengan teman sebaya. Jika mereka berhasil mengatasi tantangan ini, mereka merasa memiliki keterampilan yang berguna dan mampu untuk kelak akan berguna
kelak akan berguna terhadap kehidupannya nanti. Nah, selanjutnya yaitu masih pertemuan ke-6. Dalam pertemuan ke-6 ini dosen pengampu memberikan sebuah tugas di mana berupa konstelasi nilai, norma, dan moral Pancasila. Pada materi ini memiliki kaitan dengan masa era digital, yang dimana di dalam era digital terhadap perubahan pola interaksi semakin meningkat dan meningkatnya intensitas yang berbau pribadi pun meningkat. Seperti contoh ketika seorang guru saling berteman dalam sosial media pribadi, pada materi tersebut kita mendapatkan pemahaman tentang sikap yang harus dilakukan sebagai seorang tenaga pendidik yang saling berteman melalui jejaring sosial. Misalnya seperti ketika seorang guru mulai memfollow anak muridnya, dan juga seorang guru juga harus ada batasan-batasan tertentu terhadap muridnya ketika seorang guru tersebut berteman di media sosial. Dan juga seorang guru juga harus menjadi agen untuk para murid dalam memberikan dan menyebarkan informasi. Misalnya seperti seorang guru harus menelaah terlebih dahulu dan mencari tahu apakah materi tersebut benar atau materi tersebut berisi tentang kebohongan. Jadi dari kedua materi yang saya bahas tadi, saya mendapatkan refleksi dari pertemuan materi ke-6. Refleksinya adalah kita sebagai seorang tenaga pendidik harus memberitahu kepada peserta didik untuk tidak mudah menyebarluaskan berita yang bersumber dari website atau situs yang tidak terpercaya. Ketika kita sebagai seorang guru hanya bertugas untuk memberitahukan apa dampak yang akan mereka terima, ketika mereka terlalu mudah membagikan hal-hal yang tidak tahu kebenarannya seperti apa. Untuk pertemuan ke-7 itu sendiri membahas tentang masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Pada kali ini kurang lebih kelompok 8 dan sampai kelompok 14 melakukan presentasi. Di dalam materi kelompok 8 membahas tentang tahap identitas versus tahap kebingungan dalam perspektif Erikson. Nah, jadi tahap identitas versus tahap kebingungan membahas tentang pada masa remaja, untuk mengembangkan identitas mereka sendiri, mereka sulit mencari jawaban atas pertanyaan siapa mereka dan apa yang mereka percayai dan apa yang mereka inginkan di dalam hidup. Untuk kelompok 9 itu sendiri membahas mengenai materi tahap keintiman versus tahap isolasi menurut Erik Erikson dan berkomitmen dengan orang lain baik dalam hubungan romantis, persahabatan, atau kerjasama. Hal ini merupakan pembentuk ikatan emosional yang mendalam bagi seorang siswa. Nah, untuk kelompok 10 ini sendiri materi tentang teori Erikson, generalisasi versus stagnasi. Materi tersebut memberikan pemahaman mengenai individu berusaha untuk memberikan kontribusi positif pada generasi berikutnya melalui pekerjaan, keluarga, atau pengabdian masyarakat. Nah, untuk kelompok 11 itu sendiri membahas tentang tahap integritas versus keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tahap tersebut individu mencerminkan pada kehidupan mereka untuk mengembangkan perasaan integritas atau keselarasan dalam keputusan individu untuk mengalami keputusan yang mereka tidak mudah resapi. Nah, untuk kelompok 12 itu sendiri membahas tentang perkembangan kognitif dan moral Jean Piaget. Dapat dipahami bahwa pengembangan teori kognitif yaitu yang pertama sensor motorik sekitar 0-2 tahun, praoperasional yaitu sekitar 2-7 tahun, konkret operasional 7-11 tahun, dan juga formal operasional 11 tahun ke atas. Nah, jadi intinya adalah Piaget membahas mengenai tahap-tahap seorang anak di dalam perkembangan hidupnya. Nah, jadi setelah itu saya membahas mengenai kelompok 13 yaitu tentang membahas teori Emil Durkheim mengenai relevansi teori moralitas dengan pendidikan, yang dapat dipahami bahwa Durkheim menekankan bahwa moralitas bukan hanya persoalan individu tetapi juga hasil interaksi sosial. Nah, kelompok 14 juga menjelaskan mengenai kearifan lokal, di mana kearifan lokal menjadi ciri khas bagi bangsa Indonesia
Dan juga kearifan lokal juga dapat mencerminkan kebijaksanaan yang tumbuh dan berkembang dalam konteks budaya dan lingkungan setempat. Untuk pertemuan ke-9 membahas tentang refleksi perjalanan historis Pancasila. Jadi di dalam bab ini menjelaskan mengenai perjalanan dari Pancasila mulai dari terbentuknya hingga Pancasila eksis sampai sekarang. Nah, juga di dalam bab ini juga membahas mengenai perjalanan ideologi Pancasila mulai dari permulaan hingga masa sekarang. Nah, berikutnya pada pertemuan 10 yaitu membahas tentang mengenai refleksi perjalanan historis Pancasila yang seperti yang dijelaskan tadi. Tapi di dalam ini meliputi tentang aspek konflik ideologis, di mana di dalam perjalanannya juga Pancasila mengalami konflik ideologis, misalnya seperti pemberontakan G30 PKI dan juga masih banyak lagi. Pada pertemuan ke-11 membahas mengenai institusionalisasi Pancasila. Jadi, institusionalisasi Pancasila merupakan sebuah penyelarasan nilai-nilai Pancasila ke dalam lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan. Dan juga lembaga pendidikan menjadi salah satu lembaga yang akan diselaraskan dengan Pancasila. Nah, di dalam institusionalisasi Pancasila itu sendiri terdapat berbagai lembaga. Yang pertama, lembaga BP7 yang bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan, pengayoman dan pengamalan Pancasila atau P4. Yang kedua, BPIP membantu Presiden untuk merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Yang ketiga, Perpres nomor 54 tahun 2017. Di dalam pasal ini membahas mengenai kelembagaan UKPPIP. Berikutnya, UKPPIP. Lembaga ini merupakan unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu Presiden. Nah, berikutnya Kepres nomor 19 tahun 1990 membahas mengenai pencalonan BP7 yang akan muncul pada pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila atau BP4. Nah, refleksi saya terhadap materi di atas yaitu berupa tujuan dari institusionalisasi Pancasila adalah agar nilai Pancasila dapat diterapkan juga pada lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan, baik pada lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya. Karena tujuan dari institusionalisasi Pancasila adalah untuk menjamin HAM dan kesejahteraan, untuk membangun identitas nasional, serta dapat digunakan untuk menjaga keberagaman dan keseimbangan sosial. Nah, jadi hal itu sangat penting karena Indonesia memiliki suku dan agama yang beragam, sehingga hal tersebut diperlukan agar terbentuk negara Indonesia yang aman, damai, tentram, serta adil dan makmur. Berikutnya, pertemuan ke-11 menjelaskan mengenai religiusitas dan juga spiritualitas. Nah, jadi religiusitas itu menjelaskan mengenai ketaatan dan kepercayaan para umat manusia dalam menjalankan peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Sedangkan spiritualitas adalah berupa perasaan seseorang terhadap kerohaniannya. Hal tersebut terjadi karena pengalaman umat manusia. Nah, keduanya itu sendiri terkandung di dalam sila Pancasila, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan maha, dan juga nilai spiritualitas tergandung dalam sila keadilan sosial. Untuk pertemuan 13 itu sendiri, kita menjelaskan mengenai CP-CP yang ada di Kemendikbudristek nomor 33 tahun 2003. Dan para CP tersebut harap bisa diimplementasikan oleh mahasiswa dan juga para siswa yang kelak akan diajarkan oleh mahasiswa tersebut. Nah, pertemuan ke-14 membahas mengenai dosen pengampu memberikan sebuah penguatan atas CP dari Kemendikbudristek nomor 33 tahun 2003. Di dalam proses pembelajaran terdapat banyak sekali pandangan mengenai nilai yang terkandung dalam CP tersebut. Tapi pada intinya CP tersebut mengandung berbagai nilai-nilai Pancasila seperti keberagaman, juga ketuhanan, taat terhadap hukum, dan sebagainya. Pertemuan terakhir yaitu mengenai program UAS, dan juga setelah saya melakukan berbagai review atas pertemuan-pertemuan yang dijalankan selama 1 semester ini, saya akan memberikan kritik saya dan saran selama masa perkuliahan. Selama masa perkuliahan
dosen mengampu mampu memberikan berbagai macam pemahaman saya mengenai nilai-nilai Pancasila dan juga nilai moral yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, juga di dalam mata kuliah ini mampu untuk memfasilitasi para mahasiswa untuk berpikir kritis serta dapat mengasah lagi dalam hal desain, karena terkadang disuruh membuat mind mapping yang sangat meribetkan mahasiswa sepertinya. Tapi di balik itu semua terdapat sebuah pengajaran yang sangat bagus untuk mahasiswa. Nah, saran saya ke depannya adalah agar mungkin kalau di semester depan pengajaran agar dilakukan secara offline supaya saya dan juga mahasiswa lain lebih paham dan lebih mengerti mengenai pembahasan yang diberikan oleh dosen pengampu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.